sebagai moderator yang akan memandu acara sosialisasi pupuk cair dan ekoenzim dari awal hingga akhir acara. Sebelum memulai acara agar dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada peserta dimohon untuk duduk tegak, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam keadaan mic tetap dimatikan. Kepada panitia yang bertugas dipersilahkan untuk share screen. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Sebelum ke acara selanjutnya, saya izin mengingatkan baik warga Teknik Lingkungan Universitas Erlangga maupun peserta umum, jangan lupa untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat ya. Acara selanjutnya yaitu ada beberapa sambutan. Yang pertama ada sambutan dari pembina Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Airlangga atau HMTL Unair. Sebelumnya apakah saya sudah terhubung dengan Pak Wahid? Ya, sudah, Mbak. Baik, apa kabar Pak Wahid? Ya, baik. Alhamdulillah. Baik, langsung saja ya Pak, kepada Pak Wahid Dian Budianto selaku pembina HMTL Universitas Airlangga, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya, Mbak Atta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Perkenalkan, saya Wahid Dian Budianto, dosen Teknik Lingkungan Universitas Airlangga. Saya di sini didapuk sebagai pembina himpunan dan berkesempatan untuk membuka acara pada pagi hari ini. Pertama-tama saya berterima kasih sekali kepada teman-teman HMTL, khususnya KSL ya, Kelompok Studi Lingkungan, sudah melaksanakan acara ini sehingga ada banyak sekali elemen masyarakat yang bergabung. Jadi saya lihat ada yang dari umum ya, banyak dari umum untuk belajar mengenai pupuk cair begitu. Dan juga ada pemateri Bapak Julianto Samusir. Terima kasih Bapak sampun berkenan hadir di acara kami. Semoga teman-teman ini berkenan gitu. Maksudnya itu dapat sharing dengan baik dengan Bapak nantinya di acara nanti. Apabila ada salah-salahnya kami mohon maaf ya. Acara ini dalam artian merupakan salah satu pengabdian masyarakatnya KSL ya, edukasi ke masyarakat bagaimana untuk melestarikan lingkungan dengan cara membuat pupuk cair. Ya benar ya Mas ya? Mbak Atta ya, pupuk cair ekoenzim. Ya, benar Pak. Menarik, tentunya menarik ya materi ini. Saya juga tadi melihat di YouTube-nya Pak Julianto Samusir sekilas ya, beliau memang aktif ya di dalam
membuat pupuk pupuk cair, terus, hidroponik dan sebagainya. Saya cocok juga untuk sharing pengalamannya, bagaimana, buat pupuk cair, gitu. Pastinya ada kelebihan kekurangan di pupuk cair ekoenzim ya. Namun saya rasa, eee, perlu dikenalkan kembali pupuk pupuk cair ekoenzim ini, karena pendahulu kita dulu ya menggunakan ini, bukan menggunakan kimia ya, tentunya. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua elemen yang terlibat. Saya harap acara ini lancar dan bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Dan mohon maaf ya, harus off cam karena sedang tidak dalam kondisi yang stabil, gitu. Jadi ngapunten Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wahid atas sambutannya. Mungkin setelah ini jika Pak Wahid ada kegiatan dipersilakan untuk meninggalkan Zoom, namun jika Pak Wahid ingin stay mengikuti acara juga dipersilakan untuk stay di Zoom. Oke, Baik, terima berikut ya baik Pak, terima kasih. Selanjutnya ada sambutan dari Presiden Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Airlangga. Sebelumnya apakah saya sudah terhubung dengan Mbak Mafira? Sudah terhubung. Baik, terima kasih. Langsung saja ya Mbak kepada Mbak Mafira Citra selaku Presiden HMTL Universitas Airlangga, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, teman MC Atta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Wah, ini rame banget ya. Dari warga ada, dari teman-teman umum juga ada. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Kemudian yang terhormat juga Bapak Wahid. Terima kasih Pak sudah berkenan juga memberikan sambutan, dan juga yang terhormat Bapak Julian, maksudnya terima kasih banyak Bapak sudah berkenan hadir memberikan materi sosialisasi di sini, keren banget. Sangat-sangat berterima kasih dan mohon bimbingannya ya Pak. Ilmu yang didapatkan insya Allah tidak akan sia-sia. Mungkin dari saya tidak akan berpanjang-panjang lebar ya. Saya juga berterima kasih terutama ke teman-teman panitia, semangat dan selamat. Semoga acaranya hari ini lancar. Dari acara sosialisasi pupuk cair dan ekoenzim, seperti yang sudah dikatakan Pak Wahid benar sekali, perlu digencarkan kembali, kemudian bisa juga untuk mengolah limbah-limbah yang tidak terpakai, kemudian fungsionalnya juga sangat efektif ya. Gitu. Jadi pupuknya tidak menggunakan pupuk kimia, insya Allah. Baik, sepertinya tadi ada sedikit kendala ya dari Mbak Mafira. Bagaimana Mbak Mafira? Apakah sudah terhubung kembali? Mohon maaf terputus ya. Iya, tadi terputus. Sebentar ya. Iya, baik. Ditunggu sebentar ya teman-teman. Iya, mohon maaf terputus teman-teman. Saya tidak tahu apakah sinyal saya yang jelek. Mohon maaf. Ya semoga sampai mana ya. Memang harus dikencarkan dan semoga dapat berguna juga. Mungkin buat teman-teman yang senang nanam nih, mungkin nanti akan berguna juga ekoenzim juga. Mungkin cukup, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Mafira atas sambutannya. Mungkin juga jika Mbak Mafira ada kegiatan, dipersilakan untuk meninggalkan Zoom. Namun jika ingin mengikuti acara, juga dipersilakan untuk stay di Zoom. Acara sambutan yang terakhir ada sambutan dari Ketua Kelompok Studi Lingkungan atau KSL Universitas Airlangga. Apakah saya sudah terhubung dengan Azra? Sudah, Aura. Oke, baik langsung saja ya kepada Azra Rea selaku Ketua KSL Universitas Airlangga, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ingin mengucapkan yang terhormat kepada Pak Wahid dan Budianto selaku pembina HMTL, yang terhormat juga kepada Bapak Julianto Samosir, YouTuber Rumah Kebun Organik selaku pemateri pada sosialisasi pupuk cair dan ekoenzim pada hari ini.
Seperti yang terhormat Kak Mafira Citra Ayunda Farisa selaku Presiden HMTL serta para partisipan yang berbahagia. Pertama-tama kita kurang jika tidak memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul nih secara daring pada acara pagi hari ini. Nah, saya Azraria Darmawati selaku Ketua KSL mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para partisipan yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara sosialisasi pupuk cair dan ekoenzim pada pagi hari ini. Nah, saya dan seluruh panitia berharap semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, memberikan manfaat yang besar untuk kita semua, dan dapat meningkatkan wawasan kita serta ilmu yang kita dapat ini bisa diaplikasikan nantinya ke dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat mendapatkan lingkungan yang lebih baik lagi dan sehat tentunya. Nah, maka dari itu saya harap kita semua bisa menyimak materi yang disampaikan secara maksimal, mengikuti kegiatannya dari awal sampai akhir, agar semua ilmu yang disampaikan nantinya ini bisa kita serap semuanya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Akhir kata, saya kembali ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Azra atas sambutannya. Nah, selagi masih di awal acara nih ya, teman-teman, mungkin masih cantik-cantik dan masih ganteng-ganteng nih ya. Mungkin acara selanjutnya ada sesi foto bersama. Yuk teman-teman, bisa dinyalakan sebentar ya kameranya, kita foto sebentar. Mumpung ada materinya juga nih dari Pak Julianto nih, kapan lagi ya bisa foto bareng nih bareng Pak Julianto. Ditunggu ya untuk dinyalakan kameranya, mungkin saya tunggu sampai jam 9.25. Saya tunggu 1 menit. Yuk bisa dinyalakan sebentar. Mungkin bagi yang bisa juga digunakan virtual background-nya ya, tapi kalau yang tidak bisa digunakan juga tidak apa-apa. Ayo mungkin saya tunggu sebentar lagi dinyalakan kameranya. Mungkin yang perempuan yang masih cari jilbab nih, bisa cepet-cepetan diambil ya. Nah, karena sudah menunjukkan 9.25 dan sudah banyak juga ya yang menyalakan kamera, saya serahkan ke panitia yang bertugas. Baik, terima kasih Aurel. Di slide saya ada 3 slide. Mungkin dimulai untuk slide pertama dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan lagi ke Aurel. Baik, terima kasih atas bantuannya Niva. Sebelumnya saya ingin mengingatkan lagi ya, bagi warga teknik lingkungan Universitas Airlangga maupun peserta umum, jangan lupa untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat ya. Pengisian presensi cukup 1 kali saja, jadi yang di awal sudah mengisi presensi tidak perlu mengisi lagi. Nah, acara selanjutnya kita masuk ke acara inti nih teman-teman. Mungkin udah pada nggak sabar ya. Kira-kira teman-teman tahu nggak nih pematerinya siapa nih? Tadi udah disebut-sebut nih sama Pak Wahid, sama Mbak Mafira, sama Azra juga disebut. Tadi ada di poster juga ya. Mungkin ada yang tahu nih pemateri kita siapa? Bisa on mic aja nih atau tulis di chat nih. Siapa nih kira-kira nih? Ayo mungkin ada yang mau berpendapat. Oke, mungkin langsung aku spill aja ya. Jadi pemateri kita hari ini ada dari Bapak Julianto Samosir. Nah, Bapak Julianto ini memiliki channel YouTube loh teman-teman. Bagi yang belum tahu, namanya Rumah Kebun Organik. Subscribernya juga banyak banget nih, ada sekitar 160.000 lebih ya Pak. Nah, bagi teman-teman ya, mungkin yang belum subscribe bisa nih dicari sekarang di channel YouTube-nya ya, namanya Rumah Kebun Organik. Jangan lupa di-subscribe ya. Terus channel
channel YouTube beliau juga banyak sekali nih konten-konten menarik tentang tanaman secara organik. Nah, itu sudah dikirim ke panitia juga tuh link YouTube-nya, mungkin bisa dicek ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk membacakan CV beliau ya kepada panitia yang bertugas, dipersilakan untuk share screen. Nah, berikut CV dari Pak Julianto Samosir, beliau dari Bali. Lalu ada beberapa case skill seperti beliau memiliki kemampuan dalam mengembangkan program pelatihan baik untuk pemerintah maupun masyarakat ya. Lalu ada juga beliau jadi pelatihan dari pertanian organik. Lalu pada yang terbaru ini ada employment summary, beliau yang terbaru ada di Yasera ya sebagai ketua pelaksana program atau KPP dalam atau program manager. Mungkin bisa di-scroll lagi. Ya, mungkin di-scroll lagi. Nah, ini yang ini ada education summary ya. Beliau memiliki gelar sarjana di Evangelical Theological Seminary of Indonesia di STTII Bali. Terus beliau ada juga beberapa riwayat training, workshop, seminar ada di IDEP yaitu pelatihan komponen permakultur, lalu ada juga yang World Relief ya di pembangunan pertanian khususnya jambu mete dan kopi di Lombok. Baik, terima kasih pada panitia. Mungkin dari CV beliau bisa kita lihat ya pengalaman beliau banyak sekali ya dalam tanam menanam, dalam pertanian dan sangat pasti banyak sekali ya pengalaman-pengalamannya di bidang organik ya istilahnya. Baik, terima kasih panitia, mungkin bisa di stop share. Nah, sebelum masuk ke materi nih, apakah Pak Julianto sudah berada di Zoom? Saya sudah ada di Zoom. Ya, baik. Bagaimana Pak kabarnya, Pak? Kabar baik. Baik, baik. Tanpa menunggu lama lagi ya Pak, mungkin teman-teman juga sudah tidak sabar nih. Kepada Pak Julianto selaku pemateri sosialisasi pupuk cair dan ekoenzim, waktu dan layar dipersilahkan. Oke. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak kepada Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Semua panitia dan juga yang sudah memberikan sambutan tadi pada Presiden Fakultas untuk Lingkungan Hidupnya dan beberapa teman-teman tadi yang sudah menyampaikan sambutan, khususnya juga untuk setiap teman-teman yang hadir di link Zoom pada pagi hari ini. Atau mungkin ada yang dari umum juga hadir ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Senang sekali bisa hadir, ya berkumpul, sharing ya. Mungkin ini lebih sharing ke pengalaman. Dan saya bukan ahli dan saya juga bukan expert di bidang ini, tapi saya mungkin lebih ke sharing bagaimana cara kita membudidayakan pertanian ya, baik itu sawah, kebun, itu dengan sistem atau metode organik. Saya minta mungkin panitia bisa share screen yang PPT yang saya kirim. Oke, jadi ya itu foto saya ya, waktu yang saya pegang itu adalah pakcoy ya, bukan sawi putih. Jadi tema kita hari ini atau judul kegiatan kita hari ini adalah sosialisasi pupuk organik cair atau POC dan juga ekoenzim ya, bersama Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan juga Teknologi Universitas Airlangga. Slide berikutnya. Ya, ini kebun di halaman rumah saya ya. Jadi saya tinggal di rumah yang kecil dan ukuran lahannya hanya 4x3 kalau nggak salah ya. Itu saya menanam ada sekitar 20 jenis ya, ada 20 jenis sayuran ya, nggak banyak-banyak karena hanya untuk kebutuhan rumah tangga saja. Dan juga biasanya ini yang saya panen setiap hari untuk memenuhi kebutuhan di dapur ya. Dan berikutnya,
Ya, saya dikirim TOR bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah menjelaskan ya salah satu teknik pengolahan sampah organik yaitu pupuk cair dan ekoenzim, membuka wawasan mengenai pengolahan sampah organik dan segala hal yang berhubungan dengan pupuk cair dan ekoenzim, mensosialisasikan cara pembuatan dan juga manfaat pupuk cair dan juga ekoenzim. Lanjut ya supaya kita ya, ada sedikit video ya, mungkin menginspirasi nanti teman-teman juga ya, yang semuanya masih muda-muda saya lihat ya. Dan siapa tahu nanti jadi tertarik ya. Apakah bisa di-play videonya ya? Jadi ini aktivitas saya di rumah ya, sekilas. Jadi ini halaman rumah saya yang saya gunakan untuk berkebun. Biasanya aktivitasnya saya pakai untuk kalau weekend biasanya saya isi dengan berkebun ya, yang merawat tanaman, memberikan kompos kalau diperlukan atau memberikan pupuk cair dan beberapa hal ya yang sesuai dengan saya juga memelihara juga lele atau di damber ya. Jadi saya tanami juga kangkung di dalamnya dan ya itu lele yang di dalam itu sudah panen. Jadi air kolam ini juga saya gunakan untuk sebagai pengganti nutrisi atau yang biasa kita kenal AB mix ya. Jadi saya nggak perlu beli AB mix, tapi saya menggunakan itu untuk sebagai tambahan nutrisi atau unsur hara yang diperlukan tanaman. Karena di dalam air kolam lele ini bagus sekali ya. Kalau kita kenal juga ada aquaponik ya, itu biasanya yang budidaya sayuran di atas kolam biasanya, yaitu biasanya dimanfaatkan. Saya memanfaatkan juga barang-barang bekas, jadi ini ada styrofoam yang saya kumpulkan di kantor biasanya kalau acara makan bersama itu terbuang, jadi saya pungut ya. Nah ini saya juga menambahkan kompos ya, kompos dari buat sendiri juga ya, dari limbah-limbah kebun, gulma, rumput-rumput ya, dan juga ada sampah rumah tangga ya. Ya, mulai ada kehidupan ya, akan banyak yang datang, tidak hanya kupu-kupu ya, tetapi hama-hama juga banyak ya. Saya hanya menanam 7 pohon cabai, tapi itu cukup untuk di rumah ya, karena kami keluarga kecil ya, saya punya anak 2 dan istri ya, jadi nggak perlu banyak. Setiap panen itu paling hanya untuk kebutuhan sendiri saja. Ini kailan ya, saya coba tanam kailan di dataran rendah, ternyata tumbuh ya, dan ini yang panen yang kedua ya. Jadi kailan itu bisa dicabut, bisa dipotong ya sahabat, jadi tidak harus langsung diambil, jadi kita bisa panen dia berkali-kali. Saya biasanya juga menunggu apakah kita bisa menggunakan kembali bibitnya ya, menggunakan kembali bibitnya, jadi saya nggak perlu. Nah ini di perumahan saya, kecil sekali, perumahan BTN. Tetapi sekarang ini ada sekitar 15 keluarga, kalau nggak salah, yang ikut berkebun di seputaran perumahan ini. Ya, nanam sayur juga.
Baik, sepertinya ada sedikit kendala ya dari Pak Julianto, mungkin, ada apa, jaringannya kurang stabil ya. Kita tunggu ya teman-teman sambil kita lihat video dari beliau. Nah, berikut Pak Oke, Julianto saya sudah sudah masuk kembali. kembali. Iya, baik Ya, Pak, silakan ini ya, dilanjutkan Pak. ini saya menggunakan efek tepian jalan ya. Saya nggak mengambil jalannya, tapi saya ya, jadi ini yang di rumah. Terdengar? Nah, baru masuk kembali Pak. Mungkin kalau ada kendala jaringan, off-cam juga nggak apa-apa Pak, mungkin biar jaringannya lebih stabil. Oke, boleh. Ya. Ya. Oke, ini saya buat pestisida sendiri juga ya di rumah ya. Dan tidak pernah membeli dari luar sama sekali ya. Ya, ini Pulau Bali, Karangasem. Ya, indahnya pantai dan jalanannya. Ya, ini saya ambil dari drone ya. Biasanya untuk merawat, jadi tidak perlu saya membeli pestisida karena kita juga bisa buat sendiri dan mudah sekali. Ini kailan supaya nggak diserang ulat. Biasanya hamanya ulat, ada kemangi, ya macam-macam ya. Bayam merah, bayam hijau, pakcoy. Ya. Jadi sebelum berangkat kerja atau pulang kerja biasanya aktivitas ini juga saya lakukan. Oke, ya pembibitan juga ya istilah saya itu jangan lupa untuk menanam, kita rawat, panen, nikmati dan bahagia. Jadi jangan hanya menanam tapi kita rawat juga ya, kita panen, nikmati dan bahagia. Oke, mungkin bisa lanjut saja ke slide berikutnya. Ya, saya mau memperlihatkan beberapa foto mungkin di rumah ya, yang saya sepintas tentang kebun pekarangan keluarga. Nah, ini semua di lahan pekarangan saya. Saya menggunakan botol air mineral bekas juga, ya. Saya menggunakan polybag, tapi saya nggak rekomendasikan, lebih baik perlahan saya sedang ganti ke planter bag, ya. Tetapi kalau tidak ada juga bisa. Nah, lanjut, ya. Jadi istilah saya itu kebun pekarangan keluarga. Nah, ini tadi yang di depan, ya menggunakan botol, ya lanjut. Nah, ini ya beberapa sawi juga bisa hidup, ya lanjut. Nanti teman-teman yang perlu PPT-nya mungkin bisa di-share juga nanti di grupnya. Nah, ini yang kebun komersil. Terakhir saya mendampingi masyarakat di Kecamatan Abang, Desa Nawakerti, dan di sini nih udah 12 tahun belum pernah berhasil berkebun ya, karena ada hama uret ya, atau gayas. Jadi saya coba antisipasi bekerja sama dengan pemerintah ya, dan kita coba menanam beberapa jenis tanaman di kebun ini seperti demplot ya, dan hasilnya itu lanjut ada di foto-foto berikutnya. Ya, jadi kita buat indah juga, ya nggak hanya sekedar menanam, tapi kita desain indah. Jadi orang yang berkunjung itu bisa bertanya, belajar, melihat, dan mempraktekkan di rumahnya. Lanjut. Nah, ini beberapa jenis tanaman. Ada pakcoy, timun, ya ini bayam Inggris istilahnya kalau di Bali. Ini laris banget, yang di tengah-tengah itu kalau konsumsinya atau konsumennya itu adalah tamu-tamu yang datang ya, atau turis yang hadir ke Bali. Ini harganya cukup tinggi, nilai ekonominya tinggi. Selain ini kami juga ada nanam cabai dan macam-macam tomat ya. Lanjut.
Ya, mulai masuk ke materinya ya. Jadi background saya itu teman-teman adalah permakultur ya. Permakultur itu, kata permakultur yang diciptakan oleh salah satu pendirinya yaitu Bill Mollison, itu terbentuk dari kata permanen ya dan juga kultur ya. Jadi yang mau disampaikan dari sistem permakultur ini adalah bagaimana kita menciptakan satu pertanian yang itu tidak memerlukan sumber daya dari luar ya. Mulai dari benih ya, pupuk dan juga pestisidanya. Itu semuanya ada di dalam satu lingkup ya. Jadi itu saling ketergantungan dan juga saling membutuhkan seperti itu. Jadi basic atau background ilmu saya itu dari permakultur ini. Ya, lanjut. Ya, jadi filosofinya permakultur itu adalah bekerja dengan alam, bukan melawan alam ya. Melalui pengamatan yang lama dan pemikiran matang, dan bukannya melalui pekerjaan yang berlarut-larut tanpa dipikirkan, dan dengan memperhatikan tanaman dan hewan dalam semua fungsinya, dan bukan memperlakukan suatu wilayah hanya sebagai sistem produksi tunggal saja. Jadi semua yang diciptakan di dalam permakultur ini antara manusia, tanaman, hewan itu bersinergi, kira-kira seperti itu. Jadi saling membutuhkan ya. Hewan membutuhkan kita untuk memberikan dia makan ya. Dari hewan ini ada minta maaf, ada kotoran ya, kita bisa buat jadi pupuk kandang, bisa jadi pupuk cair dan macam-macam. Tanaman juga demikian ya. Tanaman-tanaman gulma-gulma apa semua, rumput-rumput bisa kita berikan kepada hewan. Dan kalau ada kolam ikan juga kalau didesain kebun permakultur itu. Jadi ini background ilmu saya selama hampir 12 tahun ya, mengajarkan ini di masyarakat ya, mendampingi masyarakat di skala di Provinsi Bali. Saya sudah ada di 3 kabupaten ya. Saya ada di Jembrana, ya ada juga di Buleleng, sama yang terakhir sekarang saya ada di Karangasem, ditempatkan di Karangasem. Jadi saya juga sekarang berdomisili di Kabupaten Karangasem, Bali. Lanjut. Ya, jadi ini landasan pemikiran dari kegiatan ini ya, sesuai dengan TOR juga yang dikirimkan ke saya itu sampah organik. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan, menggunakan kembali, dan kita bisa membantu mengurangi persebaran sampah ya. Ini mungkin kalau di daerah tidak terlalu menjadi masalah yang besar atau momok yang membahayakan, tetapi untuk kota-kota besar ya, kota-kota yang berkembang, sampah-sampah organik ini salah satu masalah yang timbul ya. Kalau disampaikan itu ada volume sampah itu rumah tangga itu bisa sampai 600 kg per hari, ini per daerah ya. Jadi sekitar 6.000 maksud saya, jadi 6 ton ya per hari. Kita juga pernah lihat mungkin viral di media sosial dan juga di televisi terkait sampah ya, mau dibuang kemana ya, ini nggak terima jadi TPA dan lain sebagainya. Nah, saya mau mengajak kita semua sahabat yang pemerhati lingkungan dan juga dari Universitas Airlangga, bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat atau paling tidak kita sendiri, kita bisa memulai memanfaatkan sampah-sampah ini yang biasanya terbuang di tempat sampah, ini tapi menjadi sesuatu yang bermanfaat. Seperti itu. Jadi saya mau mengajak kita untuk memperhatikan lingkungan, karena ini penting sekali. Selain kita membantu pemerintah juga dalam hal pengelolaan sampah, tetapi kita juga secara berkelanjutan ya, kita juga bisa mengurangi istilah global warming itu ya. Jadi akibat-akibat kalau kita buang sampah sembarangan dan lain sebagainya, bisa timbul sakit penyakit dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita sebagai mahasiswa, sebagai orang-orang yang peduli untuk ini, kita bisa memanfaatkan ini. Ya, jadi landasan pemikiran dari kegiatan ini sangat menarik. Itu kenapa saya senang untuk hadir, bisa sharing. Dan di rumah saya itu hampir tidak ada sampah organik yang terbuang. Ya, jadi
itu saya gunakan ada bisa menjadi kompos, pupuk cair, dan juga beberapa hal yang saya gunakan. Kalau itu sampah plastik ya, memang saya nggak bisa reuse semuanya, tetapi paling tidak yang saya perlihatkan di video tadi ada kaleng, ada botol air mineral, dan juga ada botol-botol aqua galon yang besar itu juga saya buatkan jadi wadah atau pot, dan beberapa sampah yang lainnya. Tetapi paling tidak kita bisa mengurangi sekian persen ya, dari yang harusnya terbuang tapi kita bisa gunakan kembali. Nah, oleh karena itu ya bagaimana caranya supaya sampah ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan, ekosistem, dan juga keberlanjutan alam kita ini ya, yang akan kita wariskan kepada nanti kalau sahabat sudah menikah ke anak cucu ya, yang kita tinggalkan makanan yang sehat. Lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini foto semuanya dari kebun saya ya. Jadi itu foto waktu saya membuat atau membandingkan dan mengukur ya pH POC-nya dan juga kadar ppm-nya ya. Jadi pupuk organik cair itu adalah pupuk yang tersedia dalam bentuk cair. Saya rasa kita sudah tahu semuanya, dan diartikan sebagai pupuk yang dibuat secara alami melalui proses fermentasi, sehingga menghasilkan larutan hasil pembusukan dari sisa tanaman maupun kotoran hewan, seperti itu ya. Jadi POC itu ada yang bilang memang apakah dia akan seefektif dengan pupuk kimia ya seperti urea, ZA, NPK, KCl dan lain sebagainya. Saya pernah coba teliti ya beberapa literatur dan saya coba compare, memang dia nggak sekuat dan nggak seefektif seperti kimia sintetis, enggak ya. Tetapi ya karena apa? Karena pemakaiannya yang organik dan juga yang kimia itu berbeda ya. Kalau organik dia memerlukan sekian ton ya untuk lahan yang skala luas, lahan komersil, sementara yang kimia dia hanya perlu istilahnya 10:1 seperti itu. Jadi ini biasanya yang membuat petani ya, petani enggan ya, enggan. Dan ini juga tantangan saya biasanya di lapangan ya, saya orang lapangan. Jadi kalau sosialisasi ke petani itu mereka cenderung tidak percaya. Tidak percaya. Oleh karena itu kita perlu mempraktekkan, kita buatkan demplotnya ya. Dan setelah melihat biasanya masyarakat baru percaya, seperti itu. Jadi itu kendala yang dilakukan. Jadi ini pengertian dari pupuk organik cair ya, itu saya kutip dari Wikipedia. Lanjut. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, saya membedakan jenis limbahnya itu ada 2 ya. Jadi limbah rumah tangga ya, dan juga limbah dari kebun ya. Jadi kembali lagi ke slide sebelumnya. Jadi kalau limbah rumah tangga itu biasanya kita bisa menggunakan sisa-sisa dari apa ya? Dari masak misalnya ya, seperti air cucian beras, air leri ya, dan juga sisa makanan, bumbu dapur itu, bawang merah, bawang putih seperti itu, kunyit dan lain sebagainya, hasil perasannya itu juga bisa, kulit buah, ya, air cucian beras ya atau air leri yang saya sampaikan tadi, dan semua jenis termasuk sisa ikan ya, atau ada ikan yang kita buang jeroannya juga itu bisa kita gunakan ya, kita bisa gunakan langsung di tanaman kita. Jadi saya bedakan jadi 2. Jadi ada limbah rumah tangga ya. Jadi ini semua bisa kita jadikan menjadi POC ya, ekoenzim atau juga pupuk padat atau kompos. Jadi tidak ada yang terbuang sama sekali. Itu kenapa di rumah itu saya juga punya satu tempat khusus untuk kalau saya POC-nya masih banyak, stoknya saya tinggal naruh aja ya, naruh sisa-sisa bahan dari dapur itu ke satu tempat ya, yang saya buatkan wadah untuk pembuatan
kompos seperti itu atau pupuk padat. Dan mengurainya pun gampang sekali ya. Ada yang saya hanya tinggal aja tanpa bahan fermentasi lainnya seperti E4 yang biasanya kita kenal yang sebagai bakteri untuk membantu penguraiannya, tetapi ada juga yang saya santai aja, jadi tinggal tumpuk-tumpuk dia akan membusuk sendiri, terurai menjadi tanah dan itu bisa digunakan juga. Tergantung kebutuhannya, mau cepat ya, mau lambat atau kita mau yang santai saja ya. Kalau santai tinggal buang saja. Hanya memang yang perlu dihindari adalah kalau ada sampah-sampah yang ikan misalnya, terus daging ya supaya nggak tercium bau busuk ya kita bisa tanam. Ya. Kita bisa tanam aja. Jadi di tempat pembuatan kompos atau tempat pembuatan pupuk padatnya itu kita bisa gali sedikit baru kita tanam. Misalnya seperti tulang-tulang ikan ya, sisa jeruannya ikan atau ada daging dan lain sebagainya. Itu untuk mengurangi bau busuknya seperti itu. Jadi ini jenis-jenis sampah rumah tangga yang kita bisa gunakan untuk mengulang kembali dan kita pakai menjadi pupuk ya, pupuk organik cair yang tentunya bisa mensupport kebutuhan kita di pekarangan ya. Kalau saya di pekarangan seperti itu ya. Dan lanjut berikutnya. Dan saya bedakan lagi dengan jenis limbah kebun ya, yang kita bisa manfaatkan itu, sahabat mungkin yang tinggal di kota akan jarang bertemu dengan limbah-limbah ini seperti jerami padi ya, terus apa itu namanya pisang ya, dan juga buah maja dan beberapa limbah kebun yang lainnya yang biasanya petani itu bakar ya, keringkan dan bakar ya. Kita tahu sendiri, sahabat sebagai pemerhati lingkungan hidup pasti tahu bahwa membakar itu kan menghasilkan karbon ya. Jadi karbon dan juga CO2 dan lain sebagainya ya. Dan itu tidak baik ya. Tidak hanya untuk manusia tetapi juga kepada lingkungan. Nah, teman-teman, saya menyampaikan kepada petani ya. Jadi bagi petani-petani di daerah Kintamani ya, Songan itu Kabupaten Bangli dan juga di beberapa tempat di Jemberana, di Buleleng dan juga di Karangasem ini supaya kita bisa manfaatkan juga seperti jerami ini ya. Jerami ini kita bisa memanfaatkan sebagai apa? Pengganti mulsa plastik ya. Jadi kan fungsinya mulsa itu selain untuk melembabkan tanah, dia juga membantu petani supaya lebih simpel. Dia nggak lagi repot untuk membersihkan gulma atau rumput-rumput. Nah, salah satu limbah yang saya coba sosialisasikan kepada petani adalah penggunaan kembali jerami ini. Karena apa? Karena jerami ini manfaatnya jauh lebih bagus dari mulsa plastik. Ya, walaupun nanti dia dalam pemakaiannya itu maksimal paling hanya 6 bulan. Karena dia akan lama-lama akan terurai ya, habis menjadi tanah, tetapi setidaknya fungsinya itu tidak kalah dengan mulsa plastik. Dan bahan dari jerami ini juga bisa sekaligus jadi kompos juga ya. Jadi pupuk juga untuk tanaman. Jadi memang kita sebisa mungkin atau saya juga sebisa mungkin menyampaikan ke masyarakat kita mengurangi pengeluaran ya, pengeluaran operasionalnya dan juga pembelian materialnya. Dan juga kita manfaatkan bahan-bahan yang ada. Karena di daerah Karangasem sawah masih banyak, jadi saya sarankan mereka untuk pengurangan menggunakan mulsa plastik dengan ini. Bonggol pisang kita bisa buat jadi POC juga ya. Jadi bonggol pisang itu akar pisang. Jadi seperti itu kita bisa buat untuk jadi mol ya atau POC untuk perangsang bunga dan buah. Jadi itu tinggal mudah sekali cara membuatnya ya. Bahan fermentasinya juga tinggal menambahkan E4 atau molase dan juga air serta kita buatkan wadah ya, wadah untuk menampungnya. Seperti itu. Jadi dua jenis limbah ini yang biasanya kita temukan ini kita semuanya bisa bermanfaat untuk tanaman. Ya, bermanfaat untuk kebun dan kita bisa gunakan kembali. Seperti itu. Ya. Di slide berikutnya.
Ya, ini yang saya mau sampaikan kepada teman-teman dan juga sahabat semua, membuatnya ini foto yang dari POC yang saya buat di rumah ya. Selain untuk konten, memang juga untuk kebutuhan saya di pekarangan. Jadi cara membuatnya itu sangat mudah ya, very easy katanya si Jagam ya. Jadi sangat mudah sekali, nggak ribet gitu ya, nggak sulit ya. Jadi saya ingin sahabat semua dimanapun berada bisa open mic ya. Jadi saya akan bilang cara membuat pupuk organik cair. Jadi teman-teman bisa jawab sangat mudah gitu ya. Ya, sudah open mic semua. Jadi saya akan pandu. 1, 2, 3. Cara membuat pupuk organik cair. Sangat Sangat mudah. mudah. Sangat mudah. Jadi nggak ada yang sulit ya. Sangat mudah. Nggak ribet sama sekali. Jadi ini mungkin nanti yang kita bisa sampaikan kepada ya kita sendiri dan juga kepada di mana kita di lingkungan kita ya, kepada siapapun yang kita temui, tidak hanya petani ya, tetapi kepada ibu-ibu rumah tangga ya, bapak-bapak juga, karena biasanya yang tertarik itu kebanyakan ibu-ibu. Jadi bisa kita sampaikan sangat mudah dan kita bisa juga mengurangi baunya. Nah, bagaimana caranya ya? Nah, kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, ini saya waktu mau membuat satu pupuk ya, yang kandungan N-nya tinggi atau nitrogennya. Kandungan N-nya tinggi, jadi saya membuatnya itu dari daun-daun yang hijau. Jadi sahabat kalau membuat pupuk organik cair kan yang dibutuhkan tanaman itu kan banyak ya. Ada N-nya, ada kalium, ya, kalsium, dan juga fosfor dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa memilih kalau kita membuat pupuk yang mau tinggi N, ya kita bisa ambil daun-daun yang hijau. Nah, kebetulan di halaman rumah saya itu tumbuh bayam lokal ya. Bayam lokal itu pohonnya bisa besar sekali. Jadi itu saya panen juga, kadang buat pecel ya di rumah dan dimasak juga. Tapi karena banyak yang tumbuh ya, tidak saya tanam, akhirnya daripada tidak terpakai ya, saya jadikan POC ya. POC itu pengganti urea karena N-nya ini tinggi. Secara umum biasanya kita menambahkan E4 pertanian karena ada lactobacillus di dalamnya sebagai zat pengurai dan ada masih banyak lagi di dalamnya. E4-nya yang E4 pertanian warna kuning. Dan saya juga beli molasses yang ukuran kecil ya, pengganti gula karena lebih simple ya, dan dia sudah cair, lebih mudah menggunakannya juga. Dan ini cara membuatnya juga mudah sekali ya. Dan ini saya upload itu lumayan ya. Yang nonton itu hampir 70.000 kalau nggak salah. 70.000 sampai 80.000-an view yang nonton dan banyak komentar yang menarik juga. Saya pikir ini membuat urea betulan Pak, dibilang gitu. Jadi di videonya itu saya bilang hanya pengganti urea. Kadarnya bagaimana? Ya, waktu saya buat video tentang ini dan saya cek juga, saya punya TDS di rumah yang sudah dikalibrasi dan saya tes ppm-nya itu nih di angka hampir 1.900 ya, 1.800 ya. Jadi apa yang saya sampaikan itu memang ada kadar unsur hara atau kadar nutrisi yang ada di dalamnya. Jadi biasanya itu kita hancurkan, bisa ditumbuk, ya, bisa ditumbuk, bisa di blender, ya, kalau mau yang lebih simpel, dan kita campurkan dengan air. Ya. Perbandingannya seberapa? Perbandingannya itu tergantung, ya, kita mau buat seberapa. Tetapi sahabat perlu tahu ya, perlu kita pahami bersama bahwa di organik itu yang sepanjang saya ada dia yang punya takaran, ya, ada yang dia punya takaran, tetapi secara umum sebenarnya nggak ada takaran baku. Takaran bakunya nggak ada. Jadi kita juga bisa eksperimen sendiri. Ya, kalau saya menyampaikan kepada pengikut saya atau yang mengikuti media sosial saya itu bahwa kita nanti bisa jadi ahli di rumah sendiri setidaknya. Ya, dan tidak ada yang bahaya di organik itu. Istilah gagal juga saya nggak kurang sepakat ya.
dalam pembuatan POC dan lain sebagainya itu saya rasa tidak ada istilah gagal, hanya mungkin kurang ya, tahapannya kurang dilakukan. Nah, ada juga pengganti dari E4 ini kita bisa menggunakan Yakult ya. Mungkin kalau di kota kesulitan, tidak banyak ada toko pertanian seperti di daerah. Misalnya seperti kami, saya tinggal di kota. Kalau di kota di Karangasem ini sulit nyarinya, tapi kalau ke pinggiran ke daerah pasti ada. Nah, kalau nggak ada, kita bisa menggunakan Yakult sebagai bakteri fermentasinya. Karena di dalam Yakult ini juga ada Lactobacillus yang diperlukan untuk sebagai zat pengurai. Sementara fungsinya dari molasses itu atau tetes tebu itu adalah sebagai aktivator. Ya. Jadi itu makanan untuk cairan yang dari E4 supaya dia betul-betul maksimal di dalamnya. Jadi ini pembuatan secara umum ya. Secara umum yang biasanya saya lakukan ya. Dan banyak pasti channel-channel yang lain juga selalu bersahabat dengan ini ya, E4 dan juga molasses di Indonesia. Dan slide berikutnya. Ya, saya bilang gini ya, pemanfaatan limbah rumah tangga itu sebagai pupuk padat, cair, untuk hara atau nutrisi itu ada padat dan cair ya. Jadi itu tadi yang saya jelaskan itu, semua limbah organik dikumpulkan dalam satu tempat, untuk mempercepat penguraian bisa disemprotkan E4. Jadi E4 itu kita bisa campurkan, misalnya 1 tutup botol itu kita campur dengan 1 liter air, baru kita campurkan, kita semprot ke kompos ya, atau pupuk padat yang mau kita buat, dan 1 minggu sekali kita balik lagi, balik, terus kita semprot lagi. Jadi tujuannya itu supaya penguraiannya itu bisa lebih cepat. Kalau yang saya coba di rumah itu, tetapi kembali tergantung sampahnya. Kalau yang saya coba di rumah itu dia bisa sampai hanya 25 hari dia udah hancur dia. Udah hancur. Nah, normalnya itu kan hampir 1,5 bulan kalau kita nggak menggunakan ini. Jadi itu seperti starternya ya, starter mikroba E4 itu untuk memproses lebih cepat. Jadi kita juga bisa buat jadi cair yang seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, lanjut ya. Ini proses pembuatannya ya, proses pembuatannya, tetapi karena nanti agak panjang, teman-teman nanti mungkin bisa PPT-nya mungkin bisa di-share ya ke teman-teman yang lain, atau ya saya tidak sedang mengajak teman-teman untuk subscribe channel saya atau menonton video di channel saya, tetapi ini juga saya sudah buat di video YouTube saya. Jadi ini cara membuat pupuk urea sendiri ya, ini mudah sekali. Oke. Nah, hari ini teman-teman, ini yang umum yang saya share ini yang biasa dilakukan oleh petani-petani di Indonesia ya. Petani yang menerapkan metode organik ya, bersahabat dengan E4 dan juga molasses sebagai yang membantu, zat yang membantu untuk proses fermentasinya. Tetapi ada satu ini ya, saya menulis ya di slide berikutnya. Oke, waktu kita tinggal 20 menit lagi, dan saya mendapatkan kiriman dari Mr. Yong Sang Cho. Ya, Yong Sang Cho itu yang menulis banyak buku, ya, anaknya dari pendiri KNF, ya, Korean Organic Farming, dan anaknya ini namanya Yong Sang Cho, 30 tahun di bidang organik. Dan juga dia mengirimkan saya buku langsung dari Korea, dan saya di-email oleh beliau bahwa saya mendapatkan giveaway katanya, gratis ya, termasuk ongkos kirimnya. Jadi ada satu cara lagi yang lebih mudah dan lebih sederhana dalam pembuatan pupuk organik cair, menurut Yong Sang Cho. Ya. Jadi ini versinya Yong Sang Cho, nanti teman-teman bisa buat perbandingan. Sesuatu ilmu yang baru itu kita nggak harus langsung terima mentah-mentah, tetapi kita bisa juga coba perbandingannya. Memang setelah saya buat dan saya cek ppm-nya, itu memang bagus ternyata. Dan kita dalam pembuatannya ini kita tidak perlu lagi menggunakan E4 atau molase ya. Oke, lanjut ya. Dan saya tidak sedang mempromosikan bukunya ya, enggak ya. Tetapi versinya Jadam ini bagus sekali. Jadi ini yang saya buat di rumah ya. Ini yang saya buat di rumah,
Jadi ilmunya hanya seperempat dari wadah, ya, sampah-sampah organik rumah tangga itu kita tempatkan dalam satu wadah, seperempat isinya, terus air, dan juga kita bisa ambil tanah, ya. Tanah yang direkomendasikan itu adalah tanah yang dari hutan kalau ada. Ya, kita tahu sendiri hutan itu tidak dirawat, tidak ada yang memupuk, tidak ada yang apa itu namanya mengolah hal-hal di sana, tapi bisa subur. Jadi yang kita tambahkan itu hanya bagian tanah atau topsoilnya itu. Kalau teman-teman misalnya punya kebun bambu, ya, yang di bawahnya itu tanah-tanah yang sudah terurai, kita ambil sekitar 1-2 genggam, taruh di atas bahan-bahan organik atau limbahnya tadi itu, baru kita isi air, kita tunggu hanya 6 hari, lebih cepat. Kalau biasanya seperti yang di atas tadi yang saya sharing itu, kita perlu 14 hari, ya, sampai 3 minggu. Kalau ini, kita hanya perlu 6 hari dan itu siap untuk digunakan. Dan saya sudah coba, ini bagus sekali ya, untuk tanaman kailan saya itu bagus sekali hasilnya. Dan juga ada tanaman-tanaman yang lain, kangkung, ya, dan juga pakcoy, serta beberapa tanaman ini hasilnya bagus sekali. Seperti itu. Jadi ada 2 ya, nanti teman-teman bisa coba cara pembuatan pupuk organik cair dengan tambahan bahan fermentasinya E4 dan juga molasses. Tetapi kalau yang versinya Jadam ini saya baru terapkan sekitar 8 bulan yang lalu. Saya baru dapat bukunya dan saya coba, ya, walaupun belum semua saya terapkan, tetapi saya pernah buat itu memang bagus. Ya. Kadar ppm-nya juga di angka 1.400 sampai 1.500 dan unsur haranya juga hasilnya setelah pengaplikasian itu cukup maksimal. Jadi ini lebih sederhana. Itu kenapa di dalam istilah Jadam itu juga dia ultra low cost, ya. Ultra low cost itu kalau di bahasa Indonesia kan itu betul-betul sangat murah, ya, berkebun dengan cara yang sangat murah, ya. Jadi tidak perlu banyak membeli dari luar, seperti itu, sahabat semua. Ya, kita lanjut di berikutnya, ya. Interval pemakaian. Interval pemakaiannya itu kapan kita menggunakan pupuk organik cair, baiknya Pak? Gitu ya. Biasanya pertanyaan. Saya biasanya bisa tergantung kondisi tanamannya. Kalau kondisi tanamannya itu sudah mulai kuning, gitu ya, kuning terus terlihat nggak sehat, ya kita bisa 1 kali seminggu. Tetapi kalau dia normal, ya, normal pertumbuhannya itu bisa 2-3 minggu sekali. Jangan tiap hari, ya. Jangan tiap hari. Karena apa? Karena tanaman itu juga dia perlu untuk seperti kita, ya, ada waktu untuk dia mengolah apa yang kita berikan itu. Karena kalau kelebihan juga pupuknya, ya itu bisa kadang-kadang daunnya aja yang banyak, gitu ya, hijau tapi buahnya dikit misalnya. Jadi tergantung juga nanti situasinya, ya, situasi tanamannya juga, apakah dia dalam masa atau fase generatif atau fase vegetatif. Vegetatif itu dia fase di mana dia sedang bertumbuh, generatif itu di mana dia sedang mau berbuah, seperti itu. Jadi pupuknya pun disesuaikan. Ya. Saya nggak bisa menjelaskan satu persatu kandungan-kandungan yang di dalam daun-daun atau batang pisang, bonggol pisang, tetapi itu kita harus gunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada, ya, kebutuhan tanamannya. Ya, lanjut. Apa manfaatnya? Ya, ini penting ya untuk kita. Jadi goalnya dari organik ini manfaatnya adalah memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah, ya, menyediakan unsur hara bagi tanaman, meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman, meningkatkan, ya, pertumbuhan benih itu bisa jauh lebih baik, ya, daripada kita yang menerapkan atau menggunakan yang kimia sintetis. Ini saya kutip dari jurnal biologi tropis, ya. Dan berikutnya ada manfaat yang lain lagi. Itu kenapa nanti kita perlu, ya, mensosialisasikan ini kepada masyarakat. Yang berikutnya itu adalah mempermudah pengolahan lahan pertanian. Ya. Harga mudah dan mudah didapat, ya, untuk yang di daerah, ya, memiliki unsur hara mikro, ya, makro mikro yang lengkap, ya, terus dapat menghidupkan mikroorganisme di tanah. Ya. 5 itu bisa memobilisasi hara dalam tanah sehingga bisa membentuk partikel ion yang mudah diserap oleh tanaman.
mencegah kelebihan suplai hara yang membuat tanaman keracunan. Menjaga kelembapan tanah, mencegah erosi tanah, meningkatkan kesuburan tanah, aman untuk kesehatan manusia pastinya. Jadi seperti itu. Jadi ada banyak sekali manfaatnya. Mungkin ada masih manfaat-manfaat yang lain, tetapi setidaknya penggunaan pupuk organik cair atau pertanian dengan menggunakan metode organik itu, lahan itu, tanah itu lebih berkelanjutan. Kalau sudah bertahun-tahun kita menerapkan, kita kadang-kadang nggak perlu lagi pemupukan pun karena tanahnya sudah sehat, itu kita tidak perlu lagi sulit untuk merawatnya. Bandingkan dengan petani-petani yang di lahan. Sahabat semua pasti beberapa waktu yang lalu kita ribut tentang pupuk ya. Pupuk, ternyata pemakaian pupuk kimia itu sangat nasional ya, hampir semua petani, sehingga suplai pupuk ya, kartu petani dan lain sebagainya itu terhalang di masyarakat dan akhirnya membatasi produksi mereka. Ada yang sampai ribut-ribut tentang pupuk, ada yang sampai membuat pupuk palsu dan lain sebagainya. Ternyata kita juga masih banyak impor dari luar dan lain sebagainya. Nah, ini masalah yang sebenarnya yang terjadi untuk petani saat ini. Nah, bagaimana kita ya sebagai mahasiswa dan saya juga membantu kita sama-sama perlahan ya mengedukasi masyarakat untuk beralih kepada organik ya. Tidak bisa cepat, ini memang perlu waktu, apalagi lahan-lahannya sudah terbiasa dengan kimia sintetis, itu mereka akan prosesnya itu bisa sampai 3-4 tahun untuk mengembalikan semua unsur mikro, ya mikroba-mikroba yang ada di dalam tanah, dan supaya itu bisa kembali normal. Kalau istilah saya itu rehabilitasi lahannya. Jadi nggak bisa juga dari biasanya menerapkan metode kimia langsung ke organik, itu nggak bisa. Itu perlu proses. Jadi biasanya kita switch dulu ya. Switch dulu setengah-setengah atau 70-30 sampai lahan itu betul-betul bisa diolah kembali dan unsur hara di dalamnya sudah kembali. Jadi tapi bukan sesuatu yang mustahil untuk dikerjakan ya, beralih kepada organik. Skala yang luas tergantung kalau petani mau ya. Kalau petani mau, dia bisa membuat dengan skala yang lebih besar ya. Kalau saya biasanya buat pakai botol air mineral atau bisa menggunakan juga jerigen yang 20 liter. Ya kalau petani mau ya bisa buat skala yang pakai tong misalnya, kan itu lebih murah ya. Tidak harus, atau pakai wadah yang lebih besar ya untuk skala yang luas seperti itu. Jadi itu seputar pupuk organik cair ya. Jadi ada banyak manfaatnya. Nah, sekarang kita masuk ke ekoenzim. Ya, di slide berikutnya ya, karena memang ada dua yang saya sampaikan. Yang pertama pupuk organik cair, tadi saya sudah sampaikan apa itu dan lain sebagainya. Jadi sekarang juga kita masuk ke ekoenzim. Sahabat semua mungkin sudah tahu atau sudah pernah mendengar tentang ekoenzim ya. Pembuatan ekoenzim ini sendiri sangat mudah ya. Sangat mudah. Oke, lanjut di slide berikutnya. Oke, ya. Jadi apa itu ekoenzim? Ya, ekoenzim itu diperkenalkan pertama kali oleh Dr. Rosukon ya, Pompanfong yang merupakan pendiri Asosiasi Pertanian Organik di Thailand. Ya. Gagasan proyek ini adalah untuk mengolah enzim dari sampah organik yang biasanya kita buang ke dalam tong sampah sebagai pembersih organik. Jadi ekoenzim ini adalah hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah, sayuran, gula, dan juga air ya. Ya, warnanya coklat gelap dan tidak memiliki aroma fermentasi asam manis yang kuat. Jadi seperti itu. Bisa lanjut ke slide berikutnya. Jadi ini rumusnya. Ya, saya bilang mudah juga, ya mirip seperti pembuatan pupuk organik cair. Rumusnya itu 3-1-10. Jadi teman ingat aja, apa itu ekoenzim gitu ya. 3-1-10. Jadi perbandingannya 3-1-10. Contohnya ada di bawah itu ya. Misalnya 900 gram kulit buah, 300 gram gula, dan juga 3000 gram ya atau mili. Kalau sederhananya misalnya 3 kilo buahnya, 1 kilo gulanya, 10 liter airnya.
Kira-kira gitu, teman-teman, cara membuatnya. Cara membuatnya ini sendiri, waktu fermentasinya yang membedakan. Jadi kalau ekoenzim itu dia perlu waktu 90 hari, ya, 90 hari atau 3 bulan. Sedangkan kalau pupuk organik cair dia lebih cepat ya, biasanya di angka 14 sampai 21 hari. Nah, kalau ekoenzim ini sendiri perlu waktu sampai 9 bulan untuk kita bisa mendapatkan sarinya. Ya, karena memang yang mau diambil itu adalah sari dari limbah-limbah buah, ya, limbah-limbah sayur dan lain sebagainya. Wadahnya juga macam-macam ya, bisa umumnya menggunakan botol plastik ya. Kalau tidak mau repot ya, karena 1 bulan pertama itu akan ada proses fermentasinya. Ya, lanjut di slide berikutnya. Akan ada proses fermentasi ya, akan ada proses fermentasi dan itu biasanya ada gas ya. Ada gas yang keluar ya. Ada gas yang keluar dan itu supaya nggak sampai meledak ya. Teman-teman nggak usah takut ya, meledak maksudnya itu bukan meledak seperti dinamit ya atau bom ya, enggak ya. Tapi untuk menghindari itu biasanya 1 sampai 2 minggu pertama itu kita perlu buka setiap hari ya. Tetapi kalau yang versi saya selalu bilangnya itu seperti ada yang menggunakan selang pas itu, ya. Yang penting dia tertutup rapi dan kita buatkan juga air, ya. Ada di bagian foto saya yang di atas tadi itu. Jadi kita nggak perlu buka tutup. Itu nggak akan sampai meledak, ya. Cara itu supaya kita nggak buka tutup dia setiap hari, itu kita bisa gunakan. Dan selama hampir 10 tahun tidak pernah ada POC saya itu yang sampai meledak atau ekoenzim yang saya buat itu sampai meledak. Dan nggak repot saya untuk membuka. Kadang-kadang kan kita lupa untuk membuka, untuk membuang unsur gasnya. Jadi di dalam foto ini secara sederhana sudah kita lihat ya. Ini saya kutip dari Zero Waste ya. Jadi itu saya ambil dari sana dan cara pembuatannya kira-kira seperti yang ada di foto ini. Lanjut. Apa saja manfaatnya? Nah, ini yang membedakan antara POC dan juga pupuk organik cair dan ekoenzim. Ekoenzim ini kalau POC itu kan biasanya kita gunakan hanya untuk tanaman. Nah, kalau ekoenzim ini banyak ya. Kita bisa gunakan sebagai sabun ya. Kita bisa menggunakan sebagai sampo ya, bahkan dengan jadi skincare juga ya menurut dokter tadi yang pembuatnya. Terus kita juga sekaligus bisa gunakan ini sebagai apa? Pupuk ya. Jadi bisa juga untuk mencuci pakaian ya. Jadi bisa juga kita untuk membersihkan peralatan di dapur dan lain sebagainya. Dan manfaatnya ini cukup luar biasa ya. Cukup luar biasa dan ini salah satu cara seandainya semua masyarakat Indonesia memahami ini dan mengerti ini, cara membuat ini dan mengerti manfaatnya ini, saya yakin sampah itu kita lebih mudah untuk memilahnya. Karena yang pasti tukang rongso akan lebih dapat banyak ya, lebih mudah kan. Jadi nggak ada lagi sampah yang numpuk-numpuk antara yang plastik ya dan karet lain sebagainya dengan yang organik. Karena nggak akan ada yang terbuang sampah-sampah dari limbah dapur. Jadi ini seandainya semua tahu, nah ini tugas kita ya, tugas kita sebagai mahasiswa ya, atau saya sebagai pelaku ya atau praktisi di lapangan ya mensosialisasikan ini ke banyak orang. Di Bali gerakan ini sudah cukup besar ya. Di Bali kami ke Banjar-Banjar ya mengajak ibu-ibu, biasanya karena bapak-bapak agak sulit ya diajak, jadi ibu-ibu mengajak ibu-ibu kumpul ya mengambil kulit buah, mencontohkan ke mereka dan kita bawa hasil yang sudah pernah kita buat dan kita praktekkan ke mereka supaya mereka lihat dulu ya betul apa enggak gitu. Kalau kita hanya pas membuat kita nggak lihatkan hasilnya, biasanya mereka kurang percaya ya. Jadi ini tugas kita teman-teman ya dimanapun berada dan juga khususnya nah kulit buah yang bisa dipakai itu hampir semua kulit buah ya. Kalau yang saya baca literasinya itu dia kecuali kulit durian.
kulit durian, kulit salak, dan juga kulit alpukat ya. Jadi ini nggak direkomendasikan. Tetapi untuk kulit seperti buah naga, jeruk ya, dan apel dan beberapa kulit buah yang lainnya itu bisa digunakan. Kecuali yang saya bilang tadi ya, kulit durian, kulit salak, dan juga kulit alpukat. Karena saya membayangkan memang itu sulit akan terurai ya. Jadi intisarinya sulit. Kalau yang saya baca literasinya itu enggak, itu yang selain itu ya. Tapi selebihnya buah-buah yang lain itu bisa kita gunakan. Bisa dengan satu jenis kulit buah, bisa dengan campur, dimix ya. Jadi tidak harus satu jenis saja, bisa juga dengan dimix dengan beberapa kulit buah yang lain ya. Seperti itu untuk pembuatan ecoenzym. Yang penting diingat itu tadi adalah 3-1-10, itu aja rumusnya membuat ecoenzym. Jadi sangat-sangat mudah. Ya. Wadahnya yang perlu diingat adalah jangan sampai tertutup penuh aja, ya. Sisakan ruang sedikit di bagian leher botolnya itu, supaya waktu proses fermentasi nggak sampai terus jika membuat ecoenzym berapa lama limbah bu? Ya sekitar 3 bulan tadi saya sampaikan ya, atau 90 hari. Ya, biasanya itu sudah hancur dia, baru nanti kita saring, baru kita bisa gunakan. Seperti itu, sahabat. Ya, lanjut ke slide berikutnya karena memang waktu kita tidak banyak. Ya. Jadi, sahabat perlu membaca ini dan merenungkan ya. Saya tidak mengharuskan teman-teman membuat, tetapi kita bisa merenungkan ini, mengapa kita perlu mempertimbangkan untuk membuat ecoenzym ini. Yang pertama itu adalah hemat, ya. Mengubah sampah dapur menjadi pembersih rumah tangga alami ya, atau DIY. Ya. Terus mengurangi polusi ya, polusi gas. Teman-teman biasanya di daerah yang tidak punya TPA dan lain sebagainya itu kan membakar ya, membakar kalau sudah agak kering. Nah itu kan kita tahu sendiri teman-teman pemerhati lingkungan ya dari Universitas Lingkungan itu biasanya merusak ya. Termasuk di perumahan saya itu sampai ada aturan tidak boleh membakar sampah dalam bentuk apapun, karena memang itu sesek, ya. Dan itu panas ya, dan juga lain sebagainya ya, dan juga ya air dan juga bisa membersihkan udara dari racun ya. Teman-teman kalau sampah yang menumpuk tidak diatur dengan baik itu kan baunya nggak enak. Kita lewat aja tutup pakai masker pun masih terasa baunya gitu. Tetapi kalau semua ya, saya membayangkan sebenarnya goal saya itu di Kabupaten Karangasem ini nanti tidak ada lagi sampah. Oke, ya lanjut ya, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Ini catatan penting ya. Catatan penting yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan ecoenzym ya. Gunakan wadah yang bisa mengembang, artinya itu seperti tadi saya sampaikan seperti botol air mineral ya, karena wadah akan terisi gas ya waktu proses fermentasinya. Yang kedua, sampah itu membuat enzim tidak termasuk kertas ya, sampah untuk membuat enzim ya tidak termasuk kertas, plastik, logam atau bahan kaca. Jadi semuanya harus kita seleksi dulu. Ya kalau bisa tempat sampahnya teman-teman dipisahkan, dibedakan ya. Antara yang organik, kalau biasanya kan di tempat umum itu, publik itu hijau gitu ya. Terus ada yang kuning, ada yang merah, itu kan beda-beda dia. Kalau bisa dipisahkan, jadi nggak repot lagi nanti untuk ini, pemisahannya. Terus hindari makanan berminyak ya. Makanan berminyak seperti ikan atau sisa daging. Itu nanti bisa digunakan kalau yang ada udah berminyak ya, atau sisa daging bisa untuk penggunaan di kompos saja, tambahkan kulit jeruk atau lemon ataupun daun pandan itu untuk membantu wanginya nanti lebih enak ya. Ya nanti mungkin saya jawab satu persatu ya, jawab pertanyaannya, ada sesi tanya jawab kita. Terus warna ideal dari ecoenzym adalah coklat gelap ya. Jika berubah menjadi hitam, tambahkan gula. Ya, ini yang perlu kita perhatikan untuk memulai proses fermentasi lagi. Mungkin memiliki lapisan putih, hitam, atau coklat di atas enzim, abaikan saja. Jadi nggak perlu khawatir tentang itu. Jika ada menemukan lalat dan cacing dalam wadah, biarkan dan reaksi kimia enzim akan melarutkan secara alami. Jadi nggak perlu khawatir tentang itu. Ya.
Jadi manfaatkan sepenuhnya residu dari ekoenzim, dari hasilnya tadi. Gunakan kembali untuk produksi berikutnya dengan menambahkan sampah segar. Jadi kita nggak perlu keluarkan lagi, karena ada biasanya sisanya, tetapi kita bisa gunakan juga. Ya. Terus gunakan sebagai pupuk dengan mengeringkan residunya. Ya. Terus campurkan dan kubur di dalam tanah. Itu bisa sebagai kompos. Maksudnya itu adalah yang ininya, sisa-sisa itu nggak akan terurai 100%. Jadi sisa-sisanya itu kita bisa ambil, kembali keluarkan, dan itu kita nggak perlu buang juga, yaitu bisa udah siap langsung deh itu. Campur di media tanam di polybag, atau kita yang menggunakan planter bag atau pot ya, di sekitaran tanamannya. Terus bisa digiling juga residunya, ya, tuangkan ke dalam mangkuk ya, tambahkan gula merah dan siram untuk membantu membersihkan kotoran. Ya, itu kalau untuk kebersihan. Ekoenzim tidak pernah kadaluarsa. Ya. Jadi jangan simpan di kulkas ya. Nanti dikirain jus, itu bahaya ya, diminum anak-anak, dikirain jus. Jus yang kita buat terus simpan di kulkas. Nggak perlu ya. Penyimpanan hanya perlu di tempat yang kering ya, tidak terkena sinar matahari langsung, agak lembab ya. Terus itu tidak ada masa kadaluarsa. Semakin lama pun tidak apa-apa. Jadi baiknya kalau membuat banyak itu disaring. Saya baru ketemu teman saya dari Jakarta, ya namanya Pak Hamdani. Ini awalnya iseng-iseng dia tentang ekoenzim ini buat. Lama-lama ternyata tetangganya tertarik, ya, dan ingin membeli karena dia buat banyak sekali. Setiap hari kan ada limbah buah. Jadi dia buat gitu, botol-botol, ada yang botol tanggung, ada yang botol besar. Dia buat jadi banyak gitu. Dia pakai juga untuk pengganti AB mix. Dia punya hidroponik kangkung yang pakai apa itu namanya, media sederhana seperti itu. Ya, lanjut ya, teman-teman. Ya, ini kata-kata terakhir saya ya. Jika setiap rumah tangga menggunakan sampah mereka untuk menghasilkan enzim ramah lingkungan ya, atau pupuk organik cair ya, itu dapat menghentikan limbah dapur dari polusi tanah, mengurangi pemanasan global. Kita dapat membantu mengubah iklim. Jadi kita akan menjadi pelopor ya dari kita juga. Itu kenapa saya nggak hanya mengajar, nggak hanya memberikan training, tapi saya juga praktek di rumah. Itu akan lebih afdol ya. Jadi kita bisa mempresentasikan apa yang kita buat memang di rumah. Tidak hanya sekedar materi yang kita sampaikan ke mereka. Dan ini jika semua rumah tangga di Indonesia ini memahami ini, ya, cara membuat POC tadi sama ekoenzim ini, ya harapannya adalah kita bisa berkontribusi untuk mengurangi pemanasan global atau global. Lanjut slide berikutnya. Ya, ini foto saya 10 tahun yang lalu. Saya yang ada di pojokan duduk. Jadi saya basicnya adalah pendampingan kebun keluarga ya, atau pekarangan keluarga KPK. Seperti itu. Ini di negara. Negara itu nama kabupaten ya, bukan negara yang baru. Jadi saya mendampingi ibu-ibu, ada bapak-bapak dan lain sebagainya. Dan sekian dan terima kasih. Di slide berikutnya, apabila ada hal-hal yang kurang dari penyampaian saya ini, mungkin terlalu cepat atau materinya terlalu sederhana, ya saya. Ya, jangan lupa untuk menanam, ya kita rawat, panen, nikmati, dan yang pasti bahagia. Salam dari saya, Rumahku Keluarga. Baik, terima kasih banyak Pak Julianto atas penjelasan materinya. Keren banget ya teman-teman materinya. Semoga bermanfaat juga ya bagi kita semua. Semoga bisa diterapkan juga ya di rumah masing-masing sesuai tips and triknya tadi yang sudah dibagikan oleh Pak Julianto. Nah, sebelum ke sesi selanjutnya, saya izin mengingatkan lagi ya, bagi teman-teman jangan lupa mengisi presensi di link yang sudah dikirimkan di chat Zoom ya. Lalu untuk PPT tadi mungkin yang membutuhkan juga bisa di-download di link yang ada di chat Zoom juga ya, sudah di-share oleh panitia. Nah, selanjutnya ada sesi tanya jawab nih. Dari tadi saya lihat banyak sekali ya teman-teman yang antusias, tidak sabar untuk bertanya-tanya. Untuk teknis tanya jawabnya bisa raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya. Nanti akan saya
pilih bergantian biar tidak rebutan juga, atau juga bisa menulis di kolom chat Zoom. Nah, ini sebenarnya sudah ada beberapa ya di chat Zoom yang tadi belum terjawab dari Kak Aisyah. Mungkin yang pertama ini ada dari Kak Aisyah, mau saya bacakan saja pertanyaannya atau mau on mic mungkin barangkali ada pertanyaan tambahan? Dibacakan saja, Mbak. Oh ya, baik, terima kasih. Saya bacakan ya, pertama ada pertanyaan dari Kak Aisyah. Bagaimana tahapan untuk pindah dari pemakaian pupuk sintesis ke organik, Pak? Terima kasih. Dari Pak Julianto mau Boleh langsung dijawab satu-satu atau mau mungkin ya. ditampung Jadi dulu? teman-teman gini, ya kalau kalau istilah saya itu proses rehabilitasi atau perbaikan tanah itu lagi itu tidak kalau dia sebelumnya menggunakan yang kimia ke organik itu nggak bisa cepat ya. Jadi dia perlu waktu sekitar 2 sampai 3 tahun, bahkan itu ada yang sampai 5 tahun. Nah, seperti apa tahapannya? Ya perlahan kita mulai mengisi lahan kita itu dengan menggunakan pupuk-pupuk organik ya. Baik itu pupuk kandang, baik itu pupuk kompos, dan juga kita mulai switch ya. Switch itu penggunaan pestisidanya juga atau pupuk organik cair yang disemprotkan ya. Jadi kenapa? Karena kalau kita misalnya di lahan yang menggunakan metode kimia sintetis di satu lahan dan kita menggunakan yang organik ya, dari lahan yang lain itu nanti itu akan menyerang tanaman kita ya. Karena secara umum orang menggunakan pestisida yang kimia itu lebih keras, dia bahkan hama kan mati. Sementara yang di organik sebenarnya dia lebih kepada mengusir hamanya. Hama tidak suka dengan tanaman kita. Tetapi kalau kita menggunakan mau coba perlahan, saran saya sih nggak langsung ya, dia nggak langsung. Jadi di mix dulu. Ya misalnya pengurangannya bisa 70-30 ya di semester pertama, semester kedua mungkin bisa 50-50. Jadi kita mau coba. Nah saran saya juga ya yang mau mencoba ini tidak harus juga langsung dengan skala yang besar, tapi coba aja di lahan yang mungkin 3 bedeng, 4 bedeng di lahannya itu, bedakan nanti hasilnya. Ya seperti itu. Yang mana yang ini. Jadi tahapannya itu yang kita perlu lakukan adalah kita mulai membenahi kembali tanahnya. Kita benahi tanahnya itu dengan pemberian bahan-bahan organik. Pupuk kandang kah? Kalau saya di Kintamani itu, di petani bawang, saya sarankan mereka beli yang dari kompos pupuk kandang dari kotoran ayam. Karena di sini banyak yang punya kandang ayam yang skala besar. Jadi biasanya per truk dia, langsung diisi semua. Jadi dia masih mix juga dengan kimia, tetapi dari hasil yang saya lihat itu mereka tidak lagi memerlukan pemupukan dari penggunaan pupuk kandang ini, dari kotoran ayam ini. Jadi memang nggak bisa langsung ya dari pertanyaannya tadi, tapi bisa perlahan sambil menunggu. Ya, kalau kita klaim juga nanti 100% organik nggak bisa juga, karena apa? Karena air, udara itu biasanya udah terkontaminasi dengan bahan-bahan residu ya. Jadi setidaknya tapi kita kalau itu konsumsi itu lebih sehat gitu ya Mbak ya jawabannya. Jadi bisa perlahan diganti ya, ditambahkan unsur-unsur organik ke dalam lahan yang akan kita gunakan. Baik, terima kasih banyak Pak Julianto atas jawabannya. Dari Kak Aisyah bagaimana? Apakah ada tanggapan atau sudah cukup? Sudah cukup, Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Tita. Saya bacakan saja langsung ya. Untuk pupuk padat yang disemprot E4 dicampur dengan air atau langsung saja, Pak? Kalau dicampur air, perbandingannya berapa? Ya, kalau mau cepat memang kita bisa semprotkan E4 pertanian itu, perbandingannya itu jadi dari satu tutup botol itu kita campur dengan air 1 liter baru kita semprotkan ke pupuk kompos yang mau kita buat ya, atau pupuk padat yang mau kita buat. Nanti setelah disemprotkan untuk tahap yang pertama, dan kita balik lagi di minggu berikutnya supaya lebih cepat, baru kita semprotkan kembali. Seperti itu kira-kira. Jadi itu mudah sekali. Baik, terima kasih. Dari Kak Tita bagaimana? Apakah ada tanggapan atau sudah cukup? Sudah cukup ya, baik. Lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Kak Deaci.
Apa tanda kompos sudah bisa dipakai, Pak? Oke, tanda kompos ya sama-sama Mbak Tita ya. Mudah-mudahan membantu. Tanda kompos sudah bisa dipakai itu pastinya dia sudah terurai. Biasanya kompos itu tapi tergantung yang kita jadikan kompos ya. Kalau daun-daun itu biasanya dia kan terhancur, terurai jadi seperti tanah dia. Dan kompos biasanya itu kalau kita rapi membuatnya itu dia warnanya lebih ke hitam, coklat ya. Coklat tua sampai hitam. Jadi dia biarkan dia selama sampai 28 hari ya kira-kira itu dia sampai terurai, dia hancur, itu udah bisa kita gunakan, tidak ada masalah. Itu bisa kita gunakan sebagai pupuk atau kita langsung bisa gunakan sebagai campuran media tanam. Ya, baik, terima kasih. Dari KDAC bagaimana? Apakah ada tanggapan atau sudah cukup? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Kak Akbar. Izin bertanya Pak Julianto, di daerah saya banyak para petani jagung. Banyak petani yang setelah jagungnya digiling atau dipisahkan dari tongkolnya, maka tongkol jagung tersebut hanya dibakar saja, seperti yang Bapak katakan tadi bahwa pembakaran itu tidak baik untuk lingkungan hidup. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah tongkol jagung tersebut dapat diproses menjadi POC atau sejenisnya yang dapat berguna kembali? Mohon penjelasannya. Ya, memang secara umum ya ini masalah di beberapa tempat ya. Hanya memang kesulitannya kalau jawaban pertama saya belum pernah coba apakah dan saya belum pernah baca apakah sisa dari ininya jagung itu bisa digunakan untuk sebagai POC ya. Mudah-mudahan nanti saya coba baca literasi yang lain atau pelajari. Tetapi memang secara umum itu bisa kita gunakan sebenarnya sebagai kompos ya. Hanya kan sulit, ya kan bentuknya masih bonggol-bonggol gitu ya. Nah, ini kita istilahnya teknologi tepat guna ini sekarang ada banyak. Ya, ada banyak dijual mesin penggiling. Mesin penggiling yang kita bisa gunakan nanti tongkol-tongkol jagung itu kalau bisa kita jadi bisnis sebenarnya itu. Kita bisa jadikan itu bisnis kalau dia sudah lebih halus, dia itu fungsinya bisa seperti pengganti arang sekam ya, pengganti sekam padi atau pengganti yang biasanya kita gunakan itu sisa dari serukan kayu gitu ya. Itu sebagai unsur hara, itu penting untuk media tanam ya. Jadi saran saya memang kalau ada itu bisa dijadikan pupuk padat saja ya atau dijadikan pengganti sekam untuk campuran media tanam yang menggunakan polybag atau planter bag karena itu perlu untuk dicampuran media tanam untuk membantu tekstur tanah itu tetap gembur. Ya, jadi itu nggak dibakar. Nah, kalau di desa memang biasanya itu jadi bisa dibakar, bisa juga jadi pengganti kayu bakar kan. Tapi secara umum biasanya kalau produksinya terlalu banyak itu dibakar ya, seperti itu. Jadi saran saya memang saya belum pernah buat jadi POC, tapi kalau ada mesin penggiling dia lebih halus, kita bisa jadikan itu bisnis untuk menjual. Kalau kami di sini beli arang sekam dan beli juga sekam padi ya. Satu kresek kecil kita 20.000 karena nggak ada di sini penggilingan padi dan mahal. Sementara itu diperlukan untuk campuran media tanam supaya tekstur tanah itu nggak sampai padat, jadi dia tetap lembut. Mungkin itu kalau yang dari bonggol jagung ya. Mudah-mudahan alatnya ada ya, untuk menghancurkan itu. Ya baik, terima kasih Pak. Bagaimana dari Kak Akbar, apakah sudah cukup jelas atau ada tanggapan lagi? Bagaimana dari Kak Akbar? Mungkin sudah cukup jelas ya. Baik, selanjutnya bagaimana teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi, boleh sekali ditanyakan, bisa raise hand, nanti akan saya panggil namanya, atau mau ditulis di kolom chat lagi juga boleh, nanti akan saya bacakan. Mumpung masih ada waktu sesi tanya-jawab nih, dan bisa bertanya langsung dengan Pak Julianto ya. Monggo silakan teman-teman. Atau mungkin mau langsung on mic juga boleh, langsung dinyalakan mic-nya juga boleh. Masih ada 4 menit lagi nih teman-teman. Lumayan banget nih. Mungkin bisa 1-2 pertanyaan lagi nih. Saya Mbak kalau masih diberi kesempatan.
Ya pertanyaan boleh. kedua nih. Ya Terima kasih boleh, banyak. silakan langsung aja. Iya sangat bermanfaat ini ya, saya, pemula kebetulan. Terus saya mau nanya Pak, bagaimana kalau misalnya, POC ini, untuk sementara kan ada proses rehabilitasi tanah tadi ya, Pak. Jadi bagaimana caranya ketika, mencampurkan antara yang sintetis kimia sama, yang dari organik ini, Pak, untuk tahap pertamanya? Terima kasih banyak. Ya, jadi untuk proses, jadi itu nanti pupuknya nggak dicampur ya dalam proses pengaplikasiannya ya. Jadi antara kimia dan sintetis nggak dicampur, kimia dan sintetis. Antara yang organik dan sintetis bukan dicampur dalam bentuk aplikasinya, tapi misalnya kita bisa gunakan dalam, biasanya kan tanaman itu fasenya tergantung jenis tanamannya. Itu misalnya di dalam proses fase vegetatif, ya vegetatif misalnya. Itu yang masih perlu unsur N tinggi misalnya. Biasanya petani kan menggunakan urea. Nah, kita bisa misalnya yang biasanya pengaplikasiannya dalam bulan pertama itu 2 kali misalnya, nah itu bisa di-switch ya. Misalnya 1 kali urea, 1 kali yang organik, gitu, sesuai dengan jadwal pemupukannya. Jadi seperti itu, untuk mengurangi biaya operasional atau pembelian bahan pupuknya. Jadi itu bisa di-schedule ya. Nanti juga untuk proses generatifnya, yang mudah berbuah, kita bisa tinggal tambahkan lagi, biasanya pakai pupuk apa yang banyak, biasanya kita dengar NPK misalnya kan, dan kita bisa buat pupuk organik cair misalnya yang tinggi kaliumnya, yang dari ininya kelapa misalnya, atau kokopit dan beberapa tanaman yang lain misalnya, atau buah maja. Jadi seperti itu, yang biasanya penyemprotannya dia atau pengaplikasiannya dalam proses menunggu buah ini kita 3 kali atau 4 kali, ya itu kita bisa switch jadi dua-dua, ya. 2 yang kimia, 2 yang organik seperti itu. Nanti kita perlahan baru kita mulai kurangi lagi, kita lihat hasilnya seperti apa, ya baru kita kurangi sampai dia betul-betul dia nanti perlahan sedikit demi sedikit itu kita bisa pure dia semuanya organik, ya. Mulai dari campuran media tanamnya, pupuknya, dan sampai kepada pestisidanya, seperti itu, Mbak. Iya. Nanya lagi, Pak, apakah ada yang namanya istilahnya keracunan atau karena pemakaian organik terlalu banyak, apakah bisa menyebabkan keracunan untuk tanaman? Ya, yang saya sampaikan tadi itu apabila kita memberikan pupuknya itu tidak sesuai jadwalnya, ya, artinya kita terlalu over ya memberikannya, itu tanaman bisa tiba-tiba mati ya. Itu, dan oh ya penting sekali ya, saya lupa menyampaikan itu, pengaplikasian setiap POC atau pestisida organik itu baiknya di pagi hari sebelum matahari terbit atau di sore hari. Nah, saya paling rekomendasikan di sore hari setelah matahari terbenam, itu untuk mengurangi resiko langsung dari sinar matahari itu bisa layu ya. Dan saya juga nggak menyarankan, nanti ada beberapa tutorial itu yang menyarankan campurannya menggunakan sabun colek atau sunlight ya untuk menyemprot ya, karena resiko kalau kita masih pemula ya atau apa yang nggak memahami dosisnya itu bisa mati semua tanamannya. Jadi itu mungkin Mbak ya. Jadi kalau over pemberiannya itu tanaman juga bisa mati. Ya. Jadi harus sesuai dengan interval pemakaian. Oh, iya baik, Pak. Padahal walaupun organik ya yang katanya aman, tapi tetap ya ternyata ya perlu Iya tetap. diperhatikan juga. Jadi ada Iya. dia proses untuk dia mengolah unsur hara nutrisi yang kita baru berikan itu. Jadi misalnya kalau yang paling simpel kan kita ada air leri setiap hari misalnya, atau air cucian beras itu. Kita kocor tiap hari ya. Ada jenis tanaman dia yang kuat ya, seperti saya punya kunyit ya, jahe itu kuat ya. Misalnya tanamannya seperti pakcoy atau caisim itu seledri misalnya juga itu dia nggak kuat dia, bisa jadi kuning dia karena over nutrisi. Jadi seperti itu. Jadi ada proses menunggu dia tanamannya. Nanti 1 minggu berikutnya lagi siram lagi nggak apa-apa. Oh iya. Terima kasih banyak Pak, sangat membantu. Nggih, sama-sama nggih. Baik, terima kasih banyak Pak, sudah menjawab, pertanyaan-pertanyaan tadi. Sayang sekali ya teman-teman, ini sesi tanya jawabnya sudah cukup, waktunya sudah habis. Mungkin teman-teman bagi yang masih ada pertanyaan, di link presensi itu sebenarnya ada, kolom
pertanyaan ya, mungkin bagi yang masih ingin bertanya mungkin bisa dijawab Pak Julianto di konten YouTube selanjutnya mungkin begitu ya Pak. Lumayan sebagai ide-ide konten YouTube ya begitu ya Pak. Baik, terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih banyak juga Pak Julianto sudah menjawab pertanyaan teman-teman tadi. Mungkin sebelumnya apakah ada closing statement lagi nih dari Pak Julianto? Ya, closing statement saya itu untuk keberlanjutan alam, ekosistem, dan juga generasi berikutnya ini kita perlu mengubah pola ya, atau cara yang berbeda. Ini juga penting sekali untuk juga mengurangi masalah-masalah yang terjadi di pertanian kita di Indonesia ini. Nah, saya rasa teman-teman, sahabat semua ya punya nanti kompetensi untuk itu. Jadi kita menjadi entah nanti jadi PPL kah atau PTD Pertanian dan lain sebagainya. Ya di bagian di Kementerian Lingkungan Hidup kah. Isu-isu seperti ini perlu kita terus naikkan. Ya, isu-isu penggunaan organik ya beralih ke organik ini penting ya. Supaya apa? Supaya nanti kedepannya kita nggak tergantung lagi sama kimia sintetis dan yang pasti dunia akan lebih sehat, orangnya akan lebih sehat. Seperti itu. Itu saja dari saya ya. Jangan lupa untuk menanam, ya kita rawat, panen, nikmati dan bahagia. Terima kasih ya untuk kesempatannya. Senang sekali saya. Iya. Baik, terima kasih banyak juga Pak Julianto sudah benar-benar menyempatkan waktunya ya. Tadi materinya sangat bagus sekali, lumayan menambah wawasan ya bagi saya, apalagi saya juga sebagai pemula begitu ya. Nah, teman-teman, saya izin mengingatkan lagi ya untuk warga Teknik Lingkungan Universitas Airlangga maupun peserta umum, jangan lupa mengisi presensi yang ada di kolom chat ya. Pengisian presensi cukup 1 kali saja, jadi yang di awal sudah mengisi tidak perlu mengisi lagi. Lalu khusus untuk warga Teknik Lingkungan Universitas Airlangga juga dimohon untuk mengikuti postes ya. Untuk link postesnya sudah ada nanti dikirim oleh panitia di chat Zoom. Nanti mungkin postesnya bisa dikerjakan setelah acara ini berakhir atau dikerjakan sekarang juga boleh, tapi diklik saja dulu linknya ya untuk disimpan. Nah, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara, teman-teman. Semoga materi tadi bermanfaat bagi kita semua, terus bisa diterapkan juga ya oleh teman-teman yang ingin mencoba membuat pupuk cair dan ekoenzim di rumah ya. Bisa diikuti juga tadi tips and triknya. Nah, karena tadi di awal sudah dimulai dengan doa, maka acara siang hari ini kita tutup dengan doa juga ya. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman dari warga Teknik Lingkungan Universitas Airlangga maupun peserta umum dan juga Pak Julianto sebagai pemateri hari ini sudah mengikuti acara sosialisasi pupuk cair dan ekoenzim ya dari awal hingga akhir acara. Saya Atta Aurelia selaku moderator dan selaku panitia juga mohon maaf bila ada kesalahan dalam membawakan acara atau mungkin ada kesalahan teknis dan juga saya mohon undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Kakak juga. Terima kasih banyak semuanya. Iya, makasih banyak Pak Julianto. Ya. Oke. Ya. Saya udah bisa meninggalkan? Bisa, boleh Pak. Oke. Boleh, Terima Pak. kasih sekali lagi untuk panitia dan Universitas Airlangga yang sudah mengundang saya. Saya senang sekali ya. Dan mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bertemu kembali mungkin dengan tema. Amin. Makasih banyak juga Pak Julianto. Iya, Pak. Amin, amin. Terima kasih Pak Julianto. Sama-sama, Mas. Terima kasih banyak ya Kak, izin live sangat bermanfaat. Terima kasih banyak Kak. Mungkin dari teman-teman yang acaranya juga sudah selesai, mungkin bisa meninggalkan Zoom ya, diperbolehkan.